Partisipasi. Berada di bawah kontrol, serta manipulasi doktrin dan dogma yang ditanamkan kepada kita semenjak kecil, seringkali membuat kita menjadi pribadi yang penakut. Kita takut mengambil keputusan sendiri karena telah terbiasa mengizinkan orang tua, saudara, pasangan, maupun sahabat untuk menentukan jalan hidup yang perlu kita ambil. Ketika kita menyerahkan kendali hidup kita kepada orang lain, artinya kita telah mengizinkan mereka memanipulasi energi diri kita. Hal ini tidak jarang akan mengakibatkan sebagian besar umat manusia kemudian tidak percaya kepada dirinya sendiri. Mereka lebih senang mencari mentor atau guru di luar diri karena mereka tidak menyadari kemampuan yang mereka miliki. Disinilah mental korban akhirnya terus bertumbuh. Mental korban yang dimaksud adalah bagaimana kita kemudian akan menyalahkan orang lain ketika apa yang terjadi di hidup kita tidak sesuai dengan asumsi atau ekspektasi. Kita menyalahkan orang tua, saudara, pasangan, dan orang-orang di sekitar kita. Padahal kita sendiri yang telah mengizinkan orang lain untuk bermain dengan energi diri yang kita miliki. Sadarkah kita akan hal ini? Menyelaraskan serta memanipulasi energi diri seringkali hanya bisa kita pahami ketika kita dihadapkan oleh kejadian di mana orang lain memegang kendali akan energi kita. Hanya melalui pelajaran tersebutlah kita akan menyadari seberapa penting kontrol akan energi diri. Bagaimana cara kita untuk dapat mengontrol atau memanipulasi energi diri kita sendiri ketika kita telah terbiasa mengizinkan orang lain untuk mengendalikan diri kita? Sesungguhnya, jawabannya sangatlah sederhana, yaitu dengan cara memutuskan segala sesuatu sendiri. Namun, dalam praktiknya, masih banyak dari kita yang penuh dengan keraguan serta ketakutan. Kita berusaha mencari banyak referensi dari orang lain, pergi ke dukun atau peramal, dan berbagai cara yang intinya mengizinkan orang lain memutuskan pilihan hidup untuk diri kita. Jika kita masih melakukan hal ini, maka mulailah dari sekarang untuk berdialog dengan diri dan melakukan kontemplasi. Kita kaji kembali apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup dan apa yang membuat kita bahagia serta terpenuhi secara batin. Jika kita merasa terobati dengan cara bernyanyi, maka menyanyilah. Jika kita merasa lebih hidup dengan menari, maka menarilah. Kita tidak perlu takut akan pendapat orang lain mengenai bagaimana kita menjalani kehidupan, karena hidup kita adalah milik kita, dan pengalaman yang ingin kita rasakan, kitalah yang menentukannya sendiri. Satu cara yang dapat kita lakukan ketika orang lain mulai berusaha untuk mengendalikan energi diri kita adalah dengan tidak berpartisipasi. Partisipasi yang dimaksud dengan tidak memberikan perhatian kepada upaya manipulasi orang lain. Sebagai contoh, ketika seorang teman mengajak kita untuk arisan dan kita merasa kegiatan tersebut tidak berfaedah, maka kita dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Ini adalah kehendak bebas kita. Jika teman kita menjadi marah atau kecewa, maka izinkanlah mereka merasakan emosi tersebut. Karena emosi yang mereka rasakan adalah wujud dari tidak sesuainya ekspektasi mereka dengan kenyataan. Ketika ada teman yang menawarkan asuransi, dan kita tidak merasa bahwa kita memerlukan lebih banyak ketakutan akan probabilitas atau kemungkinan jatuh sakit maupun kematian, kita dapat menolak untuk mendengarkan prospek teman tersebut. Kembali lagi, ini adalah hak kita, di mana kita tidak ingin orang lain memanipulasi energi diri kita. Pada skup yang lebih besar, ketika sistem kepemerintahan menyajikan konsep ilusi mengenai hak suara untuk memilih calon pemimpin, kita dapat dengan bebas untuk tidak berpartisipasi. Mengapa disebut ilusi hak suara? Karena mereka menciptakan konsep seolah-olah kita diberikan hak bebas untuk memilih pemimpin, padahal yang mereka lakukan adalah menarik energi diri kita untuk fokus kepada politik. Apakah kita dapat untuk tidak berpartisipasi? Tentu bisa, karena kita adalah manusia yang bebas, di mana kita dapat mengendalikan seberapa jauh partisipasi kita akan manipulasi orang lain yang dilakukan pada matriks 3D.
Sadarilah hal ini, dan tarik kembali energi diri kita yang selama ini telah kita biarkan berhamburan keluar diri. Ketika kita mampu menyelaraskan kembali energi diri kita, maka kita akan dapat memanifestasikan segala keinginan kita untuk mendapatkan pengalaman yang selaras dengan kata hati kita.